Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Yang lagi sakit atau lagi tidak enak badan, semoga lebih fit lagi ya. Dan semoga cepat sembuh. Hari ini saya akan membahas tentang adab-adab seseorang untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, luruskan niat, yaitu dengan menunjukkan aktivitas menuntut ilmu yang dilakukannya berharap untuk mendorong dan memotivasi diri sendiri agar lebih dekat kepada Allah ya. Itu yang pertama. Karena kita harus mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah, yaitu dengan meniatkan dalam menuntut ilmu dalam rangka mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Apabila dalam menuntut ilmu seseorang mengharapkan untuk memperoleh persaksian atau gelar demi mencari kedudukan dunia atau jabatan, maka Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya ditujukan untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi dia justru berniat untuk meraih bagian kehidupan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat, yakni tidak bisa mencium aromanya. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Akan tetapi, apabila seseorang yang menuntut ilmu memiliki niat memperoleh persaksian, ijazah atau gelar sebagai sarana agar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang dengan mengajarkan ilmu, pengajian dan sebagainya, maka niatnya bagus dan tidak bermasalah, karena ini adalah niat yang benar. Oke, perlu digarisbawahi apabila seseorang menuntut ilmu berniat memperoleh persaksian, ijazah, gelar untuk memberikan manfaat kepada orang-orang dengan mengajarkan ilmunya di berbagai pengajian dan sebagainya, itu niatnya bagus dan tidak bermasalah. Yang kedua adalah bertujuan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Dia berniat dalam menuntut ilmu demi mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Demikian pula niatkan untuk mengangkat kebodohan dari umat. Hal itu bisa dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana supaya orang-orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang kamu miliki. Poin yang kedua, kita perlu ingat bahwa pada dasarnya, pada asal muasalnya, manusia itu bodoh. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Itu adab yang kedua ya. Yang adab ketiga adalah bermaksud membela syariat, yaitu dalam menuntut ilmu itu engkau berniat untuk membela syariat, sebab kitab-kitab yang ada tidak mungkin bisa membela syariat dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa membela syariat kecuali si pembawa syariat. Nah, bila ada seseorang ahlul bid'ah datang ke perpustakaan yang penuh berisi kitab-kitab syariat yang jumlahnya sulit untuk dihitung, lantas dia berbicara melontarkan
keabsahannya dalam menyatakannya dengan lantang. Saya kira tidak ada sebuah kitab pun yang bisa membantahnya. Akan tetapi apabila dia berbicara dengan kebid'ahannya di sisi orang yang berilmu, demi menyatakannya, maka si penuntut ilmu itu akan bisa membantahnya dan menolak perkataannya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu saya katakan salah satu hal yang harus senantiasa dipelihara di dalam hati oleh penuntut ilmu adalah niat untuk membela syariat. Manusia kini sangat membutuhkan keberadaan para ulama supaya mereka bisa membantah tipu daya para ahli bid'ah serta seluruh musuh Allah Azza wa Jalla. Itu menurut Ustadz Ari Wahyudi ya pemirsa. Adab yang ketiga itu kita bisa membantah para ahlul bid'ah supaya tidak menyesatkan banyak orang. Yang keempat, berlapang dada dalam masalah khilaf. Hendaknya dia berlapang dada ketika menghadapi masalah-masalah khilaf yang bersumber dari hasil ijtihad. Sebab perselisihan yang ada di antara para ulama itu bisa jadi terjadi dalam perkara yang tidak boleh untuk beristihad. Maka kalau seperti ini maka perkaranya jelas. Yang demikian itu tidak ada seseorang pun yang menyelisihinya diberikan uzur. Dan bisa juga perselisihan terjadi dalam permasalahan yang boleh beristihad di dalamnya. Maka yang seperti ini orang yang menyelisihinya kebenarannya diberikan uzur. Nah, jadi yang keempat itu ada beberapa ulama yang berbeda pandangan dan disebut masalah khilaf antara ulama. Dan seseorang yang menuntut ilmu itu diharapkan bisa berlapang dada atau legowo menerima kenyataan bahwa ada beberapa ulama yang pada posisi khilaf atau tidak mengetahui kebenarannya secara pasti 100%. Jadi harap maklum ya pemirsa jika ada perbedaan perselisihan. Maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk tetap memelihara persaudaraan meskipun mereka berselisih dalam sebagian permasalahan furu'iyah atau cabang. Hendaknya yang satu mengajak saudaranya untuk berdiskusi dengan baik dengan didasari kehendak untuk mencari wajah Allah dan demi memperoleh ilmu. Dengan cara inilah akan tercapai hubungan baik dan sikap keras dan kasar yang ada pada sebagian orang akan bisa lenyap. Bahkan terkadang terjadi pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Keadaan seperti ini tentu saja membuat gembira musuh-musuh Islam. Sedangkan perselisihan yang ada di antara umat ini merupakan penyebab bahaya yang sangat besar. Allah SWT berfirman yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih yang akan mencerai-beraikan dan membuat kekuatan kalian melemah. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu adalah adab yang keempat pemirsa. Itu berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 4.